peristiwa itu terjadi ketika korban sudah terlindas kendaraan, terseret sekitar 5 meter, kemudian pelaku berhenti karena ada teriakan dari satpam atau security, kemudian turun, di mana ketika turun posisi pacarnya atau korban ini sudah jatuh tertidur, yang paling parah adanya luka di dada, kemudian hati dan patah tulang pada iga nomor 2, 3, 4, 5. Ada tekanan di dada sehingga dada tidak bisa mengembang. Ya, kalau dari peristiwa itu memang kan cekcok di lift, ada tendangan si pelaku di paha kanan dalam, ada pukulan botol teh kue di kepala. Tapi kalau dari keterangan dokter yang menyebut kematian adalah di dada dan terutama di dada. Mulai dari delik-delik pembunuhan, penganiayaan, kealpaan, semua sudah disusun secara berlapis. Nah, seyogianya hakim bisa mempertimbangkan kepada pasal-pasal yang didakwakan, karena memang hakim wajib melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara berdasarkan surat dakwaan. Jadi kami kira dalam kaitannya ini betul-betul hakim tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum itu sebagaimana mestinya. Kecewa lah, walaupun bapak orang bodoh, apalagi orang pintar ya, bapak juga orang bodoh, tidak masuk akal gitu. Dengan keputusan 12 tahun, datang tiba-tiba divonis bebas. Gimana perasaan bapak? Kecewa lah gitu. Jangankan untuk ngasih biaya atau gimana ya, santunan atau minta maaf, ini lagi-lagi diputus bebas. Gimana perasaan bapak? Orang kecil lagi ya. Seorang petani disakiti begitu, anaknya korban. Mati, Pak, telepon Pak, mati, Pak. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Pemerintahan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera sidang tutup. Apa yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Di tingkat PN Surabaya dianggap sangat mengecewakan pihak keluarga. Bang Kapitra, apakah Anda menilai keputusan hakim sudah tepat membebaskan Ronald Tanur? Bang Kapitra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia yang punya sense of humanity, rasa kemanusiaan, saya ingin menyampaikan belasungkawa yang dalam kepada almarhumah, keluarga almarhumah Dini. Ya. Di Republik ini tidak ada instansi yang absolut. Ya. Dalam pidana, itu ada yang disebut dengan integrity criminals proses. Prosesnya itu berjenjang dari kepolisian, kejaksaan, dan dalam tanda kutip kepolisian itu menjadi subkoordinat dari kejaksaan. Karena semua penyelidikan dan penyidikannya itu harus dikoordinasikan dengan jaksa. Kalau dia belum lengkap, belum sempurna, maka itu belum akan naik kepada kejaksaan menjadi surat dakwaan. Setelah di situ, baru dia diambil alih oleh kejaksaan yang mengajukan ke pengadilan. Disinilah diuji. Di sini ada yang disebut juga integrity, ya criminal system. Jadi situ ada peran pengacara, ada jaksa, ada hakim. Sekarang problematik kita adalah adanya perdebatan antara keputusan majelis hakim dengan perasaan keadilan yang dimiliki oleh katakan korban. Apakah hakim boleh berbuat seperti itu? Undang-undang kita mengatakan bahwa hakim punya kewenangan memeriksa, mengadili, memutuskan. Tetapi dia harus mandiri di situ. Tidak boleh ada intervensi publik, tidak ada yang boleh intervensi kekuasaan, tidak boleh juga ada intervensi keluarga. Dia betul-betul independen di situ. Dan undang-undang kita juga, kayak pasal 183 KUHP, hakim itu tidak boleh memutus suatu perkara, menyatakan orang salah, jika dia tidak memiliki dua alat bukti yang membuat dia yakin
bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan pelakunya A. Disinilah subjektivitasnya sebenarnya. Kalau Erin Tuah Damanik Bang di Surabaya, menurut Abang apakah sudah adil, sudah sesuai dengan hati nurani atau belum? Hakim itu tidak terlibat dalam peristiwa. Tetapi semua pihak menyajikan peristiwa itu ke depan hakim. Disitulah dia menilai. Disitulah dia mencoba mengadili dan memutuskan. Kalau dia tidak yakin dengan bukti yang diajukan, maka pasal 183 melarang dia memutuskan orang bersalah. Jadi ada sistem hukum yang anomali, yang memberikan ruang-ruang. Jadi kalau kita salahkan hakim, itu tidak dapat merubah sistem yang ada. Artinya menurut Anda bukti-bukti belum cukup dihadirkan di persidangan? Saya tidak masuk ke wilayah pokok perkara. Anda sebagai praktisi hukum, menurut Anda melihat Tapi berbagai ada bukti ini? umbrella of law, ada payung hukum, bahwa hakim punya kewenangan memutus orang salah dan tidak salah. Apapun yang terjadi di luar putusan pengadilan, itu tidak bisa merubah keputusan itu. Karena keputusan itu apabila sudah diwacakan, dia harus dianggap sebuah kebenaran. Karena ada azas hukum yang mengatakan res judicata. Bahwa hakim itu harus dianggap benar. Tapi signifikan sekali Bang Kapitra, tuntutan 12 tahun penjara, tiba-tiba vonisnya bisa bebas. Ada tuntutan hukum mati dan bebas. Jomplang Bang. Iya, tapi itu kan menurut kita yang di luar pengadilan. Tetapi dalam proses pengadilan, hakim itu diberikan otoritas. Apakah yang muncul pada subjektivitas dia memutuskan, apa objektivitas? Jika dilihat ada indikasi, ada deviasi, ada penyimpangan dari keluarnya sebuah keputusan, itu ada alat ujinya. Apakah kalau di melanggar etika ada komisi yudisial, apakah kalau ada indikasi suap ada KPK, jadi disitulah penyelesaian tetap pada institusi formil. Sehingga keadilan-keadilan yang tercerabik dari hati orang tidak bisa diselesaikan dalam opini. Tidak bisa diselesaikan di jalanan. Harus diselesaikan ke lembaga itu juga. Katakanlah ini istilah hukumnya risprak. Dan dia bebas murni. Seharusnya bebas murni ini betul-betul clear sebenarnya ya. Clear bahwa orang ini betul-betul tidak terlibat dalam suatu peristiwa apapun. Bang Kapitra, artinya kalau Anda melihat kasus ini secara menyeluruh begitu ya, tidak ada yang janggal dalam putusan hakim? Janggal, tadi sudah diceritakan. Menurut Anda ada yang janggal tidak Bang Kapitra? Sebagai, tadi saya sudah katakan sebagai manusia yang punya sense of humanity, minimal ada suatu peristiwa. Peristiwa yang mengantarkan kepada adanya pelaku dari peristiwa itu. Harusnya hakim keluar dari placenta yang normatif. Ya. Tetapi dia juga dilarang untuk di situ. Intinya ada yang janggal atau tidak Bang Kapitra? Belum terjawab itu Bang. Menurut Anda? Itu ada yang patah, ada yang retak. Itu kan ada penganiayaan. Ada orang terseret. Tetapi siapa pelakunya tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan. Ada something wrong di situ, ada yang salah. Ada janggal menurut Anda ya, Bang Habibur Rahman? Saya pikir kita ada di era kemajuan teknologi. Ya. Tidak bulat-bulat seperti dulu, kalau kita nggak hadir di persidangan kita tidak bisa melakukan penilaian. Publik ya, apalagi orang yang berpendidikan hukum bisa ya melakukan penilaian dari dari pernyataan-pernyataan resmi, dari dokumen-dokumen resmi, dari video-video yang pernah disampaikan ya, dan kami dapatkan. Kalau saya terus terang ya, terlepas dari yang disampaikan Bung Kapitra ya, hakim punya kewenangan dan lain sebagainya. Tentu namanya kewenangan kan memutuskan apakah bersalah atau tidak. Tapi kewenangan yang digunakan dengan mengatakan tidak bersalah menurut saya sangat amat janggal. Ya, ada dua prinsip. Poinnya. Ya. Dua hal ya. Yang pertama terkait teori pembuktian, terkait alat-alat bukti. Alat bukti itu bukan hanya saksi dalam hukum pidana. Rangkaian alat bukti lain, bahkan
sekarang sudah dikenal ya, diakui alat bukti rekaman. Digital. Itu sudah juga menjadi alat bukti dan itu harus dinilai dalam konteks rangkaian, nggak bisa satu persatu. Jadi yang namanya circumstantial evidence itu teori pembuktian yang kuat dasar hukumnya. Ya, orang dipukul, orang ditendang, ya, lalu ada mobil lewat, ada orang tergeletak, sama kayak orang di dalam ruangan, ada dari luar masuk. Itu teori circumstantial evidence ya, basah di luar hujan ternyata. Faktanya memang hujan, tapi kan yang memang dikaitkan antara keterangan rangkaian peristiwa satu sama lain. Dan dengan logika yang wajar bisa disimpulkan menurut saya ya, bahwa memang harus ada pertanggungjawaban dari saudara terdakwa ini terhadap meninggalnya ya si korban. Kalau kata hakim karena ada alkohol di dalam lambung, Bang Habibur Rahman. Nanti dulu ya. Dari teori kesengajaan ya, ada yang namanya sengaja dengan sadar kemungkinan. Itu yang paling moderat sebetulnya. Sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, sengaja dengan sadar kemungkinan. Saya misalnya nih Pak, ya ada orang misalnya ya kan, memukul, menendang, memukul pakai botol, lalu, dan itu kan diakui semua dalam prarekonstruksi. Memasukkan ke bagasi, tidak membawa langsung ke rumah sakit. Seharusnya sudah dihitung karena rangkaian perbuatan tersebut bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Itu yang namanya teori sengaja dengan sadar kemungkinan. Jadi kalau bulat-bulat dikatakan meninggalnya karena alkohol dan lain sebagainya, menurut saya bertentangan dengan fakta-fakta yang sama-sama bisa kita ikuti. Ya, saya ingin tanggapi sedikit. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Penilaian di luar persidangan tidak punya kekuatan apapun merubah putusan. Pasti. Itu yang saya katakan. Semua orang boleh menilai. Karena apa? Tidak satu pun masyarakat yang bisa terpuaskan oleh putusan pengadilan. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak merasa diuntungkan. Itu yang pertama. Undang-undang kita masih kuat mengatakan seperti apapun alat bukti itu, kalau dia tidak melahirkan keyakinan hakim, maka dia bisa menyampingkan alat bukti itu semua. Karena alat bukti itu menurut pasal 183 KUHP itu harus mendorong hakim memiliki keyakinan bahwa alat bukti itu. Ini kan kita lihat hakim tidak yakin dengan alat bukti yang ada itu. Jadi Pak Kapitra, sehingga bentar ya, sehingga dia memutuskan bahwa alat bukti ini dikesampingkan, Bang Habibur Rahman, sehingga ada keputusan yang membebaskan. Oke. Ini problemnya. Silakan Bang. jadi kita tidak sedang memindahkan forum Persidangan. pengadilan ke sini Pak Kapitra. Ya. Kita sama-sama tahu nggak mungkin omong kita ini berpengaruh secara langsung terhadap proses hukum. Tapi bukan tidak ada cara Pak Kapitra, bagi kita yang berempati dengan korban, kita juga punya rasa keadilan. Ya kan, Pak Kapitra tadi sampaikan bela sungkawa kan tentu mempunyai rasa keadilan. Nggak bisa kita batasi dengan tembok teori formal bahwa yang kita sampaikan hanya akan sia-sia. Masih ada proses Pak Kapitra. Iya. Sorry, nanti dulu, saya selesaikan dulu. Masih ada proses yaitu kasasi. Oke, jaksa tadi katakan Bu Mia Kajati akan lakukan kasasi. Kasasi itu kan akan disusun berdasarkan argumentasi yang kuat. Apa yang kita lakukan saat ini ya Pak Kapitra lakukan dan teman-teman lakukan semua, setidaknya bisa memperkaya, ya, bisa menambah keyakinan jaksa dalam menyusun memori kasasi yang nantinya akan diperiksa oleh majelis hakim di tingkat kasasi. Jadi kita tidak mungkin kita mengintervensi pengadilan dan nggak akan bisa juga kita mengintervensi pengadilan. Caranya adalah ya diskusi kita ini bisa menghasilkan banyak hal ya yang membantu jaksa memperkuat memori kasasi terkait perkaranya. Ya. Diskusi kita berkaitan dengan nyawa, Bang Kapitra. Diskusi kita berkaitan dengan nyawa. Kami juga ingin adanya keadilan yang objektif. Tapi kalau memang nanti diajukan kasasi, peluangnya seperti apa? Dijawab sesaat lagi.
Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.